Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan sensor fingerprint yang tipe DY50. Jadi DY50 ini biasa digunakan atau keluaran dari ada fruit. Tulisannya ada fruit. Jadi bisa menggunakan library itu. Bentuknya seperti ini. Ini tampak depan, dan yang perlu diperhatikan di sini adalah nama masing-masing pin dari soketnya ini. Saya akan urut mulai dari atas: ground, RX, TX 3,3 volt, 3V3 maksudnya, T-out dan T3V3. Untuk yang nomor 4 dan nomor 5, maksud saya nomor 5 dan 6, T-out dan T3V3 ini tidak digunakan. Sedangkan yang kita gunakan hanya 4 pin mulai dari atas sampai ke 3V3, ground, RX, TX 3V3. Jadi jangan sampai salah, tegangannya 3,3 volt. Jika tidak ada tulisannya, berarti kemungkinan besar adalah tegangan input 5 volt. Sedangkan yang ini karena ada tulisannya 3V3, dipastikan tegangan kerja dari alat ini maksimal 3,3 volt DC. Soket yang saya buat di sini hanya pin ground RX 3,3 volt yang saya gunakan. Sisanya saya tidak sambung. Seperti ini. Kita tinggal hubungkan seperti ini ke Arduino maupun USB to serial. Nah, seperti ini ya. Kalau untuk penyambungannya, RX sensor ke TX USB to serial, TX sensor ke RX, RX ke TX. Jadi jangan TX bukan seperti itu. TX, jika ini TX, ini RX. Terus yang selanjutnya RX ke ini TX, sambungannya. Untuk ground ke ground dan 3V3 ke 3,3 volt juga di sini. Jangan sampai ke 5 volt. Kalau sudah terlanjur ke situ, biasanya sensornya ini yang akan rusak. Jadi tidak bisa membaca inputan fingerprint dari sensor ini. Kalau untuk library di Arduino bisa menggunakan keluaran ada fruit, bisa menggunakan itu. Tapi saya akan membaca berapa penyimpanan data yang bisa disimpan oleh sensor ini menggunakan sensor seperti biasa yang saya gunakan, SFG demo. Itu di video saya sebelumnya juga ada cara penggunaannya, cuma berbeda sensor fingerprint, beda tipe. Kalau tidak salah yang sebelumnya saya menggunakan tegangan 5 volt. Jika sensor yang seri DY50 ini tegangan kerja maksimal 3,3 volt. Jadi ini langsung akan saya hubungkan ke laptop untuk dibaca data input dari sensor ke aplikasi SFG demo. Langsung aja saya akan hubungkan. Nah, LED-nya menyala. Lalu kita tinggal lihat ada di COM berapa di device manager. Nah, kita lihat ada di COM berapa, USB to serialnya ada di COM 7 di sini. COM 7, buka aplikasi SFG demonya. Lalu kita klik open device.
pilih COM7, oke, maka nanti akan terbaca data-datanya di sini. Hardware informasi Finger database-nya bisa 180 orang atau 180 penyimpanan di sini. Lalu secure levelnya 3, addressnya 0xFFFF, terus backgis-nya 128 byte, baud rate 57600 bps, produk tipe demo, versinya sekian, manufaktur ini, sensornya BF3A03. Dan untuk menulis di sini caranya enroll untuk menulis di 0 sampai 149 address. Jadi totalnya ada 180 Finger database maksudnya. Enroll untuk menulis, sedangkan untuk apa ya? Untuk mencari dari database-nya ini bisa menggunakan search, terus menu-menu yang lain di sini juga bisa digunakan. Untuk mendelete juga bisa. Saya akan coba mencari pencariannya, atau cocok atau tidak ini bisa menggunakan. Saya akan coba yang ini, review. Ini centang semua aja, search. Nah, di sini please put your finger to sensor. Saya akan arahkan sidik jarinya saya dulu ke sensor ini. Nah, ini sudah selesai, lepas. Maka nanti ini akan memproses ada di address berapa jari telunjuk saya ini. Ini membutuhkan waktu cukup lama tergantung spesifikasi laptop yang kalian gunakan. Ini agak lama, punya saya ini agak lama dia, karena laptopnya terlalu tidak bagus. Jika sudah selesai akan tampil seperti ini. Ini gambar sidik jari telunjuk saya, dan sama pencarian di sidik jari ada di address 0, benar, membutuhkan waktu 145 milisecond. Jadi caranya seperti itu. Ini saya hanya membuat tutorial cara penggunaan aja. Biasanya ketika kita membeli sensor sidik jari, ketika sudah dikonfirmasi di toko yang jual, terus tiba-tiba tidak bisa sensornya, terus kita mengajukan pengembalian, padahal sensornya tidak apa-apa sebenarnya, cuma kita aja yang tidak bisa menggunakannya. Sedangkan jika menggunakan aplikasi ini menghemat waktu daripada saya sambungkan ke Arduino. Jadi ini hanya untuk mengecek aja, oh ini sudah bisa membaca aja, sudah bisa membaca. Jika ingin menyimpan, kita bisa menggunakan enroll ini untuk menulis. Saya tidak terlalu banyak menggunakan fitur yang ada di aplikasi ini, sudah lupa juga, sudah lama tidak menggunakan ini. Jadi ini saya pastikan sensor saya sudah bekerja sebagaimana mestinya. Tinggal saya akan hubungkan ke Arduino dan akan diaplikasikan untuk apa. Kalau seumpama nanti tidak bisa membaca sensornya ini ketika dihubungkan ke Arduino, berarti library atau program yang kita buat itu salah. Jangan menyalahkan sensornya, karena ketika digunakan di aplikasi SFG demo ini sudah terbaca semua, berarti sensor tidak ada masalah selama tegangan tidak melebihi maksimal dari sensor. Perhatikan yang itu, karena biasanya kebanyakan yang rusak karena kelebihan tegangan. Kerjanya tegangan sensor di 3,3 malah diberi 5 volt. Ada yang 5 volt malah diberi 3,3 volt, malah tidak bekerja juga kalau seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.